Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini masih meneruskan sedikit daripada akhir pembukaan kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan di akhir pembukaan, wa altazimu fihi an la adhkura illa hadithan sahihan minal wadihat. Dan kata Imam Nawawi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini saya tidak membawakan hadis kecuali hadis yang sahih, artinya hadis yang diterima. Baik itu hadisnya sahih atau hadis yang hasan. Minal wadihat, daripada hadis-hadis yang jelas maknanya, karena memang kitab ini dikarang supaya bisa dibaca oleh seluruh masyarakat, bukan santri saja. Jadi hanya modal ngerti bahasa Arab sudah bisa baca sendiri sebenarnya. Karena hadis-hadis yang dibawa adalah hadis yang maknanya itu jelas, tidak membingungkan. Mudhafan ilal kutubis sahihah al-masyhurat, yang mana hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau ini diambil dari kitab-kitab hadis yang sahih. Yang dimaksud yaitu Sahih al-Bukhari, kitab hadisnya Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Begitu juga Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, begitu juga An-Nasa'i, Ibnu Majah, begitu juga kitab Mustadrak karangan Al-Hakim. Jadi pengambilan hadisnya jelas kitab-kitabnya. Wa usaddiral abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Dan beliau membuka setiap bab-babnya, pembahasan-pembahasannya itu pasti dibawakan untuk pembukaan ayat Al-Quran. Jadi dibuka dengan ayat Al-Quran dulu, kemudian disambung dengan hadis, karena ini kitab hadis. Wa uwashiha ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'na khafiyin binafaisa minat tanbihat. Kemudian beliau mengatakan, dan aku jelaskan, aku jadikan jelas, yaitu perkara-perkara yang perlu ditambahkan, seperti misalnya huruf-hurufnya, kemudian ada makna-makna yang mungkin tidak difahami oleh sebagian orang, maka dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir kata beliau, dan jika di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini saya mengatakan muttafaqun alaih, hadis yang muttafaq, yang disepakati, maka artinya kata beliau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua-duanya. Kemudian beliau menutup pembukaannya dengan harapan, arju intamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Saya berharap, kata Imam Nawawi, jika kitab ini sudah sempurna, mudah-mudahan menjadi kitab yang bisa menggiring manusia kepada kebaikan-kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il gaba'ih wal muhlikat, dan mudah-mudahan jika kitab ini selesai bisa mencegah manusia daripada perbuatan-perbuatan yang buruk dan yang mencelakakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'uli
wa liwalidayya wa masyayikhi wa sairi ahbabina wal muslimin ajma'in. Saya pesan, kata Imam Nawawi, bagi saudara-saudara saya yang membaca kitab ini supaya tidak lupa mendoakan saya. Kata Imam Nawawi. Juga ayah ibu saya doakan, guru-guru saya, orang-orang yang saya cintai, dan orang-orang Islam secara umum. Jadi kita diminta sama Imam Nawawi untuk doakan beliau. Walaupun yang berhak minta doa itu kita sama ulama-ulama. Tapi ya seperti itulah sifat para ulama. Walaupun mereka itu memiliki keutamaan, tapi tetap meminta doa kepada santrinya. Orang awam dimintai doa sama mereka. Bukan berarti ana ulama, nanti kalau minta doa sama saya, jangan ente yang doakan ana, bukan. Tetap mereka minta doa. Para ulama ini memohon doa dari kaum muslimin. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan saya ini berpasrah hanya kepada Allah. Wa ilaihi tafwidhi wastinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, paling nikmatnya al-wakil yang kita pasrai. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari sebab Allah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizil Hakim, yang maha agung dan maha bijaksana. Ini penutupan pembukaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdharin niyah. Bab membahas tentang ikhlas wa ihdharin niyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, di dalam amal-amal, wal aqwal, dan ucapan-ucapan al-barizah wal khafiyah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Seperti kata beliau, setiap bab pasti dibuka dengan ayat Al-Qur'an dulu. Baru setelah itu dibawakan hadis-hadis yang sahih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Surat Al-Bayyinah. Wa qala ta'ala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Wa qala ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Surat Al-Imran. Terjemah surat Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma umiru," dan tidak diperintahkan mereka, yaitu orang-orang Yahudi di dalam kitab Tauratnya dan orang-orang Nasrani di dalam kitab Injilnya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali perintah Taurat dan Injil memerintahkan mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang Yahudi dan orang Nasrani diperintahkan di dalam kitab mereka untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, ikhlas, lahuddin, menjalani agama itu dengan ikhlas, bukan karena perkara yang lain. Menyembah hanya kepada Allah dan menjalankan ibadahnya itu dengan ikhlas. Artinya amal itu murni karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan niat-niat yang lain selain Allah. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa satu, diperintahkan menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi jangan lupa mukhlishina lahuddin, kalau beramal, kalau beribadah hanya berharap
ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hunafa wa yuqimus salata. Hunafa, jauh dari agama-agama yang lain, agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi condong dan dekat kepada agama Islam. Hunafa'a wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah din agama al-qayyimah yang lurus. Ya, agama yang lurus. Jadi inti daripada ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tidak menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tapi ketika beribadah ikhlas, hanya berharap ridha dan balasan dari Allah, kemudian mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini yang dikatakan dinul qayyimah, agama yang lurus. Ya, sesuai jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan yanala, menggapai Allah, kepada keridhaan Allah, luhumuha, daging-daging hewan yang disembelih, wala dima'uha, dan darah-darah hewan yang disembelih tidak akan sampai kepada Allah, keridhaan Allah. Walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada dalam diri kalian. Jadi ayat ini ada sebab turunnya. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dahulu di masa jahiliyah, kalau ingin mempersembahkan hewan kepada Tuhannya, setelah menyembelih, maka darahnya itu diusap-usapkan ke bangunan Ka'bah. Jadi setelah disembelih, darahnya diambil, diusap-usap nang Ka'bah. Supaya apa? Supaya dagingnya diterima sama Allah dan darahnya diterima, nyampe kepada Allah. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Nah, ketika datang Islam, maka orang-orang Islam ingin melakukan apa yang dahulu pernah dilakukan di masa jahiliyahnya, nyembelih hewan, kemudian darahnya mau diusap-usapkan ke Ka'bah. Akhirnya turun ayat ini. Tidak akan sampai kepada Allah daging itu hewan atau darah itu hewan, tapi yang bisa menyampaikan kepada Allah adalah takwa yang ada di dalam hati. Nah, jadi bukan lek dak ditolet-tolet nang Ka'bah yo ndak diterima, ndak nyampe. Kalau ditolet nang Ka'bah nyampe itu pasti. Ya. Bukan seperti itu. Amalan itu tidak akan terangkat kalau tidak ada ketakwaan di dalam hati. Tidak akan diterima kecuali disertai dengan ketakwaan hati. Apa ketakwaan hati? Ikhlas, niat, itu intinya. Salat, niat, salat ikhlas, maka sampai itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima. Puasa juga seperti itu. Niat, ikhlas, maka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada niat dan ikhlas, maka amal tidak akan sampai dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu hanya bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada niat. Kalau ada ikhlas, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, ditutupi. Ya. Yang di luar tidak tahu, tidak kelihatan. Yang di dalam hati orangnya yang tahu. Niatnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Katakan wahai Muhammad, jika mereka menutupi apa yang ada dalam hatinya daripada niat dan tujuan, autubduhu, atau dinampakkan itu niat dan tujuan, mau nampak, mau ditutupi dalam hati, ya'lamhullah, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Ya, sholat misalnya, berdiri, niatnya dia di dalam hati seperti apa, walaupun ditutup-tutupi, Allah pasti tahu. Ya, per orang niatnya seperti apa Allah mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat Tuhan yang maha mengetahui bi khafiyatis sudur, apa yang samar, yang tidak nampak di dalam dada, di dalam hati manusia. Karena itu dalam firman Allah yang lain, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq. Ya, kamu sembunyikan itu ucapanmu dalam hati, atau kamu munculkan dengan suara, baik kamu tidak bersuara atau mengeluarkan suara, Allah pasti tahu apa yang di dalam Allah pasti maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi tidak ada yang terlewat daripada lintasan-lintasan hati kita ini, tidak ada yang terlewat daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan peringatan bahwa jika kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki niat tujuan yang ikhlas. Kenapa? Karena walaupun itu tersembunyi dalam hati kita, Allah pasti tahu. Jadi ayat ini ingin kita memperbaiki niat dan tujuan ketika ibadah. Jangan sampai jasadnya rukuk dan sujud tapi hatinya ingin dipuji oleh manusia. Jangan sampai perutnya lapar, haus ya karena puasa, tapi hatinya ingin dikatakan dia ahli puasa. Misalnya, jangan sedekah karena ingin dikatakan orang sing loman, yang dermawan. Kenapa? Allah itu tahu ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kita. Wis kesel, wis luwe, wis ngetokno duit, tapi ternyata niatnya buruk, ya tujuannya buruk, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 ayat disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi, yaitu berkaitan dengan ikhlas di dalam menyembah kepada Allah, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang pertama. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini julukan. Ya,
julukan yang diberikan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karena ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dikatakan khalifatu Rasulillah. Khalifahnya, penggantinya Rasulullah. Setelah beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka sahabat memberikan julukan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Abu Bakar penggantinya Rasulullah, kalau Sayyidina Umar penggantinya Rasulullah 2 kali. Karena beliau tidak menggantikan Rasulullah langsung, tapi menggantikan penggantinya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah secara normalnya manusia lek nyeluke khalifati Rasulillah iku rada dawa gitu deh. Terlalu panjang. Maka sebagian sahabat ganti supaya pendek dikatakan Amirul Mukminin. Jadi khalifahnya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar diganti Amirul Mukminin, Sayyidina Utsman diganti Amirul Mukminin, Sayyidina Ali Amirul Mukminin semua. Lah lek tetap bisa dibayangkan Sayyidina Utsman ya apa? 3 kali malah ada. Khalifati Rasulillah. Sayyidina Ali khalifati Rasulullah, tambah tahu. Akhirnya disingkat oleh para sahabat Amirul Mukminin, pemimpinnya orang yang beriman. Abi Hafsin, abahnya Hafiz. Hafiz itu dalam bahasa Arab namanya singa. Jadi orang dulu itu seneng memberikan nama-nama kepada putra-putranya itu dengan nama sing medeni begitu. Kenapa? Di antara tujuannya supaya ditakuti ketika perang. Ente sapa ente? Anak Hafiz, saya singa begitu. Jadi putranya Sayyidina Umar ada yang namanya Hafiz. Hafiz itu singa. Maka Sayyidina Umar mendapatkan kunyah abahnya Hafiz, abahnya singa. Abi Hafsin, abahnya Hafiz, putranya Hafiz itu ya. Karena ya memang Sayyidina Umar itu terkenal dengan keberaniannya. Putra-putranya juga seperti itu. Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Gurd bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi nasabnya Sayyidina Umar ini kalau direntet ke atas ketemu dengan datuk atau kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yosik mambu-mambu keluarga begitu. Sayyidina Umar ini. Umar putra Al-Khattab. Khattab ini putranya Nufail. Nufail ini putranya Abdul Uzza, putranya Riyah, putra Abdullah, putra Gurud, putra daripada Razah bin Adi, putra Adi, sampai Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini datuknya Rasulullah ini. Ya, datuknya Rasulullah. Jadi ketemu di datuknya Rasulullah yang namanya Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi ketemu nasabnya di situ sama Nabi Muhammad SAW. Berarti Sayyidina Umar ini juga orang Quraisy, orang Quraisy juga. Radhiyallahu an. Ini banyak keterangan ya tentang hal yang berkaitan dengan Sayyidina Umar dan nasabnya daripada beliau. Kalau dihitung hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka mencapai 537 hadis yang dihitung oleh para ulama. 537 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi
wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, qala beliau Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu bisa sah diterima binniyat jika disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dikasih contoh sama Nabi. Apa contoh amal? Contoh amal yaitu berhijrah, pindah dari satu kota ke kota yang lain untuk menyelamatkan agama. Barang siapa yang hijrah dari kota ke kota yang lain karena Allah dan karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Artinya tercatat sebagai amal yang baik, yang diterima. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya dia keluar kota tujuannya untuk urusan dunia, mendapatkan urusan dunia. Jadi dia keluar dari rumah menuju tempat yang lain, menuju kota yang lain, tujuannya untuk mendapatkan urusan dunia. Awim ra'atin yankihuha, atau tujuannya untuk mengejar, menemui perempuan yang akan dia nikahi. Ya, tujuannya berarti apa? Karena panggilan perempuan ini ya, mau nikah, mau dinikah sama dia. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka amalnya dia ini, hijrah ini sesuai dengan tujuannya. Nah, urusan duniawi ya beda dengan hijrah karena menyelamatkan agama. Ya, duniawi di sini ngumpul-ngumpulkan dunia, bukan untuk cari nafkah anak istri, bukan, beda. Ya, menikah di sini bukan untuk menyelamatkan agama. Kalau untuk menyelamatkan agama, saya nikah supaya jauh daripada zina. Saya nikah untuk menjaga mata pandangan, untuk menjaga kemaluan, ini ibadah. Tapi kalau nikahnya ini untuk urusan syahwat saja, ya, ayu wong iku rek, takok wong ndi, wong Malang, tak berangkat wis. Tujuannya bukan untuk ibadah ini ya. Pokok ketok wong wedok ayu diparani begitu. Nah, ini berarti untuk syahwat. Maka hijrah keluar kota yang seperti ini ya nilainya untuk urusan syahwat saja, untuk ngumpul-ngumpulkan dunia saja, bukan untuk Allah, bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hadis ini, ada sebagian ulama yang mengatakan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan. Namanya Ummu Qais. Kemudian perempuan ini menolak untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut dan mau menerima laki-laki itu dengan syarat dia harus hijrah, pindah daripada kota. Maka untuk nuruti ini, ya, untuk nuruti hawa nafsunya, laki-laki ini nuruti akhirnya. Gak apa-apa wis pindah kota ya, sing penting oleh arek wedok iku misalnya. Fahajara, maka laki-laki ini pindah kota dan diterima nikah oleh perempuan tadi itu, nikahnya. Akhirnya para sahabat memberikan julukan kepada laki-laki ini dengan julukan Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena mengejar Ummu Qais, perempuan tadi itu. Dan laki-lakinya tidak disebutkan, ya lek nyebutno kan berarti nyebutkan kejelekan orang ya. Cuman dikatakan ada laki-laki begitu saja, cek gak rasan-rasan begitu. Karena dia sahabi, dia sahabatnya Rasulullah ini ya.
tapi hijrah untuk mengejar seorang perempuan, maka datanglah hadis ini. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrah yang seperti ini bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah yang seperti ini bukan hijrah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hijrah karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah, satu fitnah yang luar biasa bagi seorang laki-laki melebihi fitnahnya seorang perempuan. Jadi fitnah seorang laki-laki itu banyak, tapi yang paling membahayakan yaitu fitnah yang berkaitan dengan perempuan. Ini bahaya ini. Bahkan di riwayat yang lain ada kalimat, "Ma taraktu ba'di fitnah adarru ala salihin atau rijal salihin minan nisa." Laki-laki yang soleh itu fitnah yang paling berat bagi dia adalah fitnah perempuan. Loh, ini yang soleh bisa terpengaruh karena perempuan, apalagi yang tidak soleh. Duduk jenengi soleh ya. Ini orang soleh bisa terfitnah karena perempuan, apalagi yang tidak soleh, orang biasa. Ya luwe, ya mungkin lagi terfitnah dengan perempuan. Bagaimana kita dengarkan kisah-kisah dari guru-guru kita itu. Ada seorang tokoh ulama, ahli ibadah, terfitnah dengan perempuan. Awalnya ngobati, ditinggal oleh orang tua, anak perempuan ini. Akhirnya digeser sampai berbuat zina dengan perempuan tadi. Ulama loh ini. Setelah berzina dibisiki oleh syaitan supaya dipendam jasadnya. Nanti kalau bapaknya datang bilang meninggal. Wes dikubur, berzina, dibunuh, kemudian dikubur. Teko setan yang bisiki bapake, anakmu. Jauh-jauh dipateni ambek ulama itu ustadz. Datangi, mana anak saya? Oh, anak Anda tidak ada. Tidak ada kemungkinan selamat, tidak ada harapan dan lain. Terus, saya kubur di situ. Katanya abahnya karena pejabat, digali. Setelah digali ternyata ada bekas kalau dia ini dibunuh, bukan mati karena sakit. Akhirnya disiksa ini ulama ini. Di PP di bawah matahari berhari-hari, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nah, sing ngejak pertama teko setane. Katanya, yang bisik-bisiki kamu itu saya. Yang bikin kamu sampai berzina itu saya. Yang nyuruh kamu bunuh perempuan itu saya. Yang nyuruh ngubur itu. Yang ngasih tahu abahnya juga saya. Sekarang tidak ada yang bisa bantu kamu kecuali saya, katanya. Mau tidak tak kasih minum? Karena haus berhari-hari. Kalau mau ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu sujud kepada saya, setan. Kau nyembah setan. Katanya enggak, saya tidak mau. Ya wis. Kalau begitu pakai isyarat saja sujudnya. Inti dingkluk atau menjemkan mata menandakan bahwa inti nyembah sama anak. Kalau iya tak kasih air. Akhirnya mau ulama ini, dia menundukkan kepala, merendah kepada syaitan, menganggap itu sesembahannya dia. Durung ngombe wis mati dimi, suul khotimah. Ini ulama ini terfitnah dengan perempuan sampai mati suul khotimah. Waliyadzubillah min. Apalagi kita yang bukan ulama. Karena itu bagi yang sudah di umur kawin, kawin. Jangan diakhirkan. Jangan diakhirkan, cepat-cepat kawin insyaallah
dijaga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan dan kemaluannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.